Di video kali ini kita akan belajar tentang grafik fungsi trigonometri dari buku paket matematika tingkat lanjut untuk SMA kelas 11 halaman 245 sampai dengan 255 ya. Oke, langsung saja. Jadi pada bagian ini kita akan diajak untuk menggambar grafik fungsi trigonometri. Nah, sebelum itu kita perlu mengenal ukuran sudut ya, selain derajat yaitu radian. Jadi derajat dan radian di sini itu artinya satuan dari sudut ya. Jika dalam derajat maka ukuran sudut satu putaran penuh itu adalah 360 derajat ya. Saya pikir ini sudah paham semuanya. Nah, sedangkan jika dinyatakan dalam radian, ukuran sudut satu putaran penuh itu adalah 2 pi rad, dengan rad adalah penanda sudut yang dinyatakan dalam ukuran radian, atau simpelnya rad itu merupakan singkatan dari radian ya. Dengan demikian 360 derajat itu sama nilainya dengan 2 pi radian. Nah, persamaan tersebut setara dengan 3 persamaan berikut ini ya. Coba kita tuliskan dulu. Jadi yang pertama 360 derajat itu kan sama dengan 2 pi radian ya kan. Kalau ruas kiri ini kita bagi dengan 2, maka ruas kanan ini supaya adil juga harus dibagi dengan 2. 360 dibagi 2 itu 180 ya, 180 derajat sama dengan, nah ini duanya kan boleh dicoret atas dan bawah, berarti ini akan sama dengan pi radian. Nah, maka ketemulah kita dengan persamaan yang pertama. Oke, sekarang persamaan yang kedua, 1 radian ini berapa derajat? Nah, gampang, berarti persamaan yang pertama ini tadi tinggal kita balik ya, penulisannya kita balik. Jadi pi radian ya itu kan sama dengan 180 derajat. Berarti kalau ruas kiri ini kita bagi dengan pi, maka ruas kanan harus kita bagi dengan pi juga. Nah, pi dibagi pi itu sama dengan 1, berarti 1 radian sama dengan 180 dibagi pi derajat, sehingga ketemulah kita dengan persamaan yang kedua. Nah, lantas bagaimana dengan persamaan yang ketiga? 1 derajat ini berapa radian ya? Nah, kita kembali ke persamaan pertama. Jadi kan 180 derajat itu sama dengan pi radian ya. Berarti kalau ruas kiri ini kita bagi dengan 180. Jadi 180 derajat dibagi 180. Maka ruas kanan ini juga harus kita bagi dengan 180 ya. Sehingga nanti kita akan dapatkan 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Sehingga jadilah persamaan yang ketiga. Nah, ketiga persamaan ini tidak perlu semuanya untuk adik-adik hafalkan ya. Cukup persamaan yang pertama ini saja. Nah, yang ini saja. Jadi harus ingat bahwa 180 derajat itu sama dengan pi radian. Atau kalau dibalik berarti pi radian ya, 1 pi radian itu setara atau sama nilainya dengan 180 derajat. Untuk persamaan-persamaan yang lain tinggal diturunkan dengan mengacu ke persamaan pertama gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Dengan kata lain, kita dapat mengubah ukuran sudut dari derajat ke radian, yaitu dengan mengalihkan sudut tersebut dengan pi per 180 ya. Perhatikan contoh berikut. Di sini kita punya sudut 60 derajat ya. 60 derajat ini berapa radian? Maka caranya adalah 60 kali pi per 180 radian. 60 per 180 itu 1/3, berarti 1/3 kali pi sama dengan pi per 3 radian. Atau kita juga boleh ya menggunakan cara langsung. Jadi kalau kita punya sudut dalam satuan derajat, ini langsung saja kita bagi dengan 180 derajat, lalu kita kalikan dengan pi radian ya. Maka nanti ini akan sama dengan 1/3 pi radian atau pi per 3 radian gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk mengkonversi sudut dari radian ke derajat ya, kita balik. Kalau tadi dari derajat ke radian, sekarang dari radian ke derajat. Maka caranya adalah kita kalikan sudut tersebut dengan 180 per pi. Nah, ini mengacu ke persamaan yang kedua. Jadi kan 1 radian itu 180 per pi derajat ya. Sehingga di sini kalau kita punya contoh
pi per 4 radian itu berapa derajat? Maka caranya adalah pi per 4 langsung adik-adik kalikan dengan 180 per pi. Hasilnya 45 derajat. Ya, jadi pi-nya itu dicoret seperti ini. Ya, atau kita juga bisa gunakan cara langsung seperti contoh soal sebelumnya. Ya, selama kita ingat bahwa 1 pi radian itu kan sama dengan 180 derajat. Berarti pi radian di sini ya, ini saya beri tanda ya. Jadi pi radian di sini langsung adik-adik ganti saja dengan 180 derajat. Berarti 180 derajat dibagi 4 ketemunya sama, yaitu 45 derajat ya. Rasanya nanti yang akan sering kita gunakan adalah cara langsung seperti ini untuk mengubah satuan derajat ke radian. Nah, tidak seperti derajat yang penulisannya selalu disertai dengan tanda buntaran kecil di atas. Penulisan sudut dalam radian biasanya tidak disertai dengan penanda rad. Dengan demikian, jika kita menjumpai ukuran sudut yang tidak memiliki satuan atau tidak memiliki penanda, maka sudut tersebut berarti dinyatakan dalam radian. Ya, contoh, ukuran sudut dalam bentuk sin 75 derajat ini merupakan sudut dalam derajat. Sedangkan sin 75 ya, ini tidak ada satuannya, tidak ada penandanya, maka sudut 75 di sini itu merupakan sudut dalam radian. Jadi yang pertama ini sin 75 derajat, yang kedua ini adalah sin 75 radian. Yang mana 75 derajat itu berbeda ya dengan 75 radian. Nah, ukuran radian tersebut umumnya kita gunakan dalam grafik fungsi trigonometri. Ketika ukuran sudut dalam radian tersebut diganti oleh variabel ya dalam fungsi trigonometri, maka variabel yang digunakan biasanya adalah x, ya kan? Kalau sebelumnya kita menggunakan variabel theta. Nah, sekarang bagaimana bentuk grafik fungsi-fungsi trigonometri? Ya, kita akan kerjakan aktivitas pada eksplorasi berikut ini. Menggambar grafik y sama dengan sin x dan y sama dengan cos x ya. Ini adalah dua fungsi dasar pada trigonometri. Di dalam aktivitas eksplorasi ini, kita akan menggambar dan menganalisis grafik fungsi y sama dengan sin x dan y sama dengan cos x. Sebelum itu, kita ingat kembali dalam sifat 5.1 bahwa kalau kita punya bentuk sin k kali 360 plus theta, ya, itu setara dengan sin theta. Ya, dan cos k kali 360 derajat plus theta itu setara dengan cos theta. Nah, hal ini dapat dituliskan kembali menjadi sin k kali 360 plus x sama dengan sin x dan cos k kali 360 plus x sama dengan cos x. Jadi simpelnya adalah theta diganti dengan x, maka tetap berlaku sifat 5.1 gitu ya. Nah, dengan kata lain, nilai fungsi sin x dan cos x tersebut berulang ya setiap 360 derajat atau 2 pi radian. Jadi kalau kita kembali ke sini ya, sinus k kali 360 ditambah x, dengan k di sini adalah sembarang bilangan bulat. Ternyata nilainya kembali sama dengan sin x. Demikian juga dengan cos ya. Cos k kali 360 derajat plus x ternyata nilainya kembali sama dengan cos x. Nah, artinya fungsi sin dan fungsi cos itu akan berulang kembali ya, nilainya akan sama kembali setiap 360 derajat atau setiap 2 pi radian. Gitu maksudnya. Dengan demikian, kita dapat katakan bahwa fungsi y sama dengan sin x lalu y sama dengan cos x periodik ya, dengan periodenya 360 derajat atau 2 pi radian. Selanjutnya, kita ikuti langkah-langkah berikut ini untuk menggambar grafik fungsi y sama dengan sin x dan y sama dengan cos x ya. Yang pertama, lengkapi tabel berikut dengan nilai-nilai fungsi y sama dengan sin x dan y sama dengan cos x ya dalam satu periode. Ingat, periode dari fungsi sinus dan fungsi kosinus itu sama, yaitu 2 pi radian atau 360 derajat. Maka di sini nilai x yang kita pilih adalah dari 0 radian sampai dengan 2 pi radian.
ya, dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Lalu usahakan ya, sudut-sudut yang kita pilih itu adalah sudut-sudut istimewa. Supaya apa? Supaya gambarnya itu mudah ya, ngitungnya mudah. Contoh, sin 0 sama dengan 0 ya, cos 0 sama dengan 1. Tinggal tulis di sini. Lalu di sini ada sin pi per 6. Pi per 6 radian itu sama dengan 30 derajat ya. 30 derajat itu sudut istimewa. Sin 30 sama dengan setengah. Kalau cos 30 sama dengan setengah akar 3. Ya, contoh lagi di sini ada pi per 3. Pi per 3 itu berarti kan 180 dibagi 3, berarti 60 derajat. Nah, sin 60 derajat setengah akar 3, kalau cos 60 derajat sama dengan setengah, dan seterusnya. Nah, nanti lengkapnya kira-kira seperti ini. Oke, kemudian kita ke langkah kedua. Dengan menggunakan tabel, pada bagian 1, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X dalam satu periode, yaitu dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, ini sudah saya sendirikan ya. Kemudian di sini saya menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra ya, supaya gambarnya bagus. Jadi ini adalah grafik fungsi yang pertama, yaitu Y sama dengan sin X ya. Kemudian yang ini adalah grafik fungsi yang kedua, yaitu Y sama dengan cos X ya. Kita ke fungsi yang pertama dulu. Jadi 1 itu adalah nilai maksimum. Negatif 1 ini adalah nilai minimum. Ini maksimum, yang di sini adalah minimum. Nah, untuk grafik yang kedua, ini nilainya juga sama ya. Jadi 1 ini adalah nilai maksimum, negatif 1 ini adalah nilai minimum. Kemudian periodenya juga sama, yaitu 2pi radian ya. Ini adalah periodenya. Jadi setiap 2pi radian, maka logikanya nanti bentuk kurvanya itu akan berulang kembali seperti ini. Ya, persis sama seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke langkah ketiga. Amplitudo dari suatu fungsi periodik adalah, nah ini penting ya, setengah dari nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Berdasarkan grafik yang telah kita gambar di bagian 2, tentukan amplitudo dari Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X. Nah, sebenarnya kalau secara grafis ini sudah langsung ketahuan bahwa ini adalah amplitudo. Berarti amplitudonya berapa? Amplitudonya sama dengan 1 ya, untuk Y sama dengan sin X. Demikian juga untuk Y sama dengan cos X. Ini adalah amplitudo ya. Berarti amplitudonya berapa? Amplitudonya juga sama dengan 1. Jadi kalau kita bayangkan, ini layaknya seperti sebuah getaran. Ya kan? Ini getaran. Nah, yang dimaksud dengan amplitudo itu adalah simpangan yang paling jauh. Berarti simpangan yang paling jauh di sini 1. Ya, boleh 1, boleh min 1. Nanti tapi yang kita ambil itu adalah nilai positifnya gitu ya. Atau kalau kita mau menggunakan rumus bahwa yang namanya amplitudo ya, yang namanya amplitudo itu rumusnya adalah setengah kali nilai maksimum dikurangi nilai minimum, atau selisih antara nilai maksimum terhadap nilai minimum. Berarti 1 dikurangi negatif 1. Maka ini akan sama dengan setengah kali 2 sama dengan 1 ya. Ini berlaku untuk grafik fungsi sinus dan grafik fungsi kosinus karena memiliki nilai maksimum dan nilai minimum yang sama, yaitu 1 dan negatif 1. Oke, kita lanjutkan. Nah, melalui aktivitas eksplorasi sebelumnya, kita telah mengetahui grafik fungsi Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X. Secara umum, grafik fungsi Y sama dengan sin X ditunjukkan pada gambar 5.11 yang ini. Grafik fungsi tersebut memiliki periode 360 derajat atau 2pi radian ya, dari sini ke sini. Nah, ini satu periode ya. Meskipun demikian, grafiknya itu dapat diperpanjang ke kiri dan ke kanan gitu ya. Karena daerah asal atau domain dari fungsi ini adalah himpunan semua bilangan real. Nah, karena nilai maksimum dan minimumnya secara berturut-turut adalah 1 dan negatif 1,
maka amplitudonya adalah 1 dikurangi negatif 1 per 2 ya, sama dengan 1. Ini tadi sudah kita hitung ya. Implikasi lainnya daerah hasil atau istilahnya range ya dari fungsi y sama dengan sin x adalah himpunan y ya, di mana y itu nilainya antara negatif 1 dan 1 ya, negatif 1 kurang dari atau sama dengan y kurang dari atau sama dengan 1, berarti nanti termasuk negatif 1 dan 1 ya. Nah, selain itu kita dapat cermati bahwa grafik fungsi tersebut simetris ya terhadap titik asal. Titik asal itu adalah 0,0. Simetris berarti kalau misalkan ini bendanya, maka ini bayangannya ya. Kalau ini bendanya, maka ini bayangannya, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Grafik fungsi y sama dengan cos x ditunjukkan pada gambar 5.12. Periode dan amplitudo fungsi ini sama dengan periode dan amplitudo dari fungsi y sama dengan sin x ya, yaitu periodenya 2pi radian atau 360 derajat, kemudian amplitudonya sama dengan 1. Selain itu, fungsi ini memiliki daerah asal atau domain ya, yaitu himpunan semua bilangan real, dan daerah hasil atau range yaitu himpunan yang mana y ya itu terletak antara negatif 1 dan 1, termasuk di dalamnya negatif 1 dan 1 itu sendiri. Nah, fungsi y sama dengan cos x itu simetris ya terhadap sumbu y. Jadi kalau kita bayangkan di sepanjang sumbu y ini ada cermin ya, maka kalau ini benda, ini bayangan. Ini benda, ini bayangan, dan seterusnya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana dengan grafik fungsi y sama dengan tangen x? Ya, ini adalah fungsi dasar trigonometri yang ketiga setelah sin dan cos. Nah, dengan menggunakan sifat 5.1 yaitu tangen 180 derajat kali k ditambah theta atau k kali 180 derajat ditambah theta itu kan setara dengan tangen theta. Maka fungsi y sama dengan tangen x ya, tetanya tinggal diganti dengan x, tentunya akan memiliki periode sama dengan 180 derajat ya, atau pi radian. Nah, dengan menentukan nilai-nilai dari fungsinya, kita akan melihat bahwa fungsi ini tidak terdefinisi ya, tidak punya nilai, yaitu ketika x sama dengan pi per 2 radian 90 derajat, 3pi per 2 radian 270 derajat, 5pi per 2 radian ya berarti 450 derajat, dan seterusnya. Atau secara umum fungsi tangen x ya, dia tidak memiliki nilai, tidak terdefinisi untuk sudut pi per 2 ditambah k kali pi, dengan k itu adalah bilangan bulat. Nah, dengan demikian daerah asal atau domain dari fungsi ini adalah himpunan x, di mana x tidak sama dengan pi per 2 ditambah k kali pi, untuk k adalah bilangan bulat. Lalu daerah hasil atau range dari fungsi y sama dengan tangen x adalah himpunan semua bilangan real ya. Nah, grafik fungsi y sama dengan tangen x diperlihatkan pada gambar 5.13 berikut ini. Jadi terlihat bahwa periodenya itu sama dengan 180 derajat. Jadi setiap 180 derajat, setiap 1 pi radian ya, maka kurvanya itu akan berulang. Nah, ini akan berulang ya, paham ya. Kemudian grafik fungsi y sama dengan tangen x, dia tidak memiliki amplitudo ya, tidak memiliki nilai maksimum, tidak memiliki amplitudo. Oke, kita lanjutkan. Sekarang mungkin kita bertanya-tanya, apakah amplitudo dan periode dari fungsi-fungsi trigonometri itu dapat berubah-ubah? Nah, jawaban atas pertanyaan ini dipaparkan dalam sifat 5.3 berikut. Untuk fungsi-fungsi yang berbentuk y sama dengan a sin bx dan y sama dengan a cos bx ya, amplitudonya adalah mutlak dari a. Kemudian periodenya adalah 360 derajat per mutlak dari b ya, atau 2 pi radian dibagi dengan mutlak dari b. Sedangkan untuk fungsi-fungsi yang berbentuk y sama dengan a tangen bx, maka amplitudonya tidak ada ya, tidak punya amplitudo. Ini penting.
dan periodenya adalah 180 derajat dibagi dengan mutlak dari B atau pi radian dibagi dengan mutlak dari B. Nah, untuk lebih memahami mengenai grafik fungsi trigonometri beserta dengan amplitudo dan periodenya, perhatikan contoh 5.3 berikut ini. Mensketsa grafik fungsi trigonometri. Tentukan amplitudo jika ada dan periode dari Y sama dengan 3 sin X dan Y sama dengan tangen min setengah X. Lalu sketsalah grafik kedua fungsi tersebut. Oke, di sini sudah ada alternatif penyelesaian. Jadi amplitudo dari fungsi Y sama dengan 3 sin X, ya kalau kita amati yang terletak di depannya sin itu pasti amplitudo, ya. Berarti di sini amplitudonya adalah mutlak dari 3, yaitu sama dengan 3. Jadi yang dimaksud dengan nilai mutlak, ya, nanti kalau ketemu dengan bilangan negatif, maka kita kalikan dengan min 1. Supaya apa? Supaya berubah menjadi bilangan positif. Gitu ya. Kalau ketemu bilangan positif ya sudah, mutlak dari 3 ya sama dengan 3. Tapi kalau mutlak dari min 3, nah itu sama dengan 3. Dari mana? Dari min 3 kali min 1 sama dengan 3. Kemudian untuk periodenya, rumusnya adalah 2pi dibagi dengan mutlak dari B. Nah, B itu adalah bilangan yang terletak di depannya X. Ini kan Y sama dengan 3 sin 1X. Berarti kan B-nya sama dengan 1. Maka periodenya adalah 2pi per 1 sama dengan 2pi radian. Nah, grafik fungsi ini ditunjukkan oleh gambar 5.14. Ya, nah ini gambarnya. Jadi amplitudonya itu sama dengan 3. Ya, sekaligus ini nilai maksimum, kemudian di sini adalah nilai minimum. Lalu amplitudo periodenya itu sama dengan 2pi radian, ya. Baik, selanjutnya fungsi Y sama dengan tangen min setengah X. Tentu saja dia tidak memiliki amplitudo. Ya, kemudian periodenya itu rumusnya adalah pi dibagi dengan mutlak dari B. Berarti di sini B-nya itu kan min setengah. Nah, B-nya itu min setengah. Sehingga mutlak dari min setengah ya sama dengan setengah. Maka pi dibagi mutlak dari min setengah sama dengan pi dibagi setengah. Berarti ini pi kali 2 sama dengan 2pi. Gitu. Nah, selanjutnya grafik fungsi ini diperlihatkan pada gambar 5.15 berikut ini. Oke, jadi jelas untuk fungsi tangen ya dia tidak memiliki amplitudo. Kemudian di sini untuk fungsi Y sama dengan tangen min setengah X, periodenya itu adalah 2pi radian. Jadi setiap 2pi radian, maka bentuk kurvanya itu akan berulang kembali. Gitu ya. Oke, soal mari mencoba. Sketsalah grafik Y sama dengan sin 3X dan Y sama dengan min 2 cos X. Baik, yang pertama, untuk Y sama dengan sin 3X, yang jelas di sini amplitudonya sama dengan 1. Lalu untuk periodenya, nah untuk mencari periode ya, kita simbolkan di sini periode itu T besar gitu aja ya. Itu rumusnya adalah 2pi dibagi dengan mutlak dari B. Nah, B-nya ini kan 3, berarti 2pi per 3 radian. Ini adalah periodenya. Kemudian untuk fungsi yang kedua, ya di sini kita punya Y sama dengan negatif 2 cos X. Berarti amplitudonya itu sama dengan mutlak dari min 2 sama dengan 2. Lalu untuk periodenya sama dengan 2pi dibagi dengan mutlak dari B. Ya kan, berarti 2pi dibagi dengan mutlak dari 1 sama dengan 2pi radian. Nah, tinggal kita gambarkan ya. Di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra ya supaya gambarnya bagus. Jadi ini adalah fungsi yang pertama, yaitu Y sama dengan sin 3X. Jadi nilai maksimumnya sama dengan 1, nilai minimumnya sama dengan negatif 1. Lalu periodenya sama dengan 2pi per 3. Nah, dari sini ke sini itu 2pi per 3. Berarti dari sini ke sini juga 2pi per 3 ya. Kalau ini 2pi per 3 ditambah dengan 2pi per 3 sama dengan 4pi per 3. Kalau kita teruskan ya, mestinya 4pi per 3 ditambah 2pi per 3 itu harus sama dengan 2pi. Ya kan? Coba 4pi per 3 ditambah 2pi per 3.
kan sama dengan 6pi per 3. Nah 6pi per 3 itu sama dengan 2pi dan seterusnya. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjutkan dengan grafik fungsi yang kedua, yaitu Y sama dengan min 2 cos X ya. Untuk nilai maksimumnya plus 2, nilai minimumnya negatif 2. Kemudian untuk periodenya sama dengan 2pi. Dari sini ke sini, loh ini kan 2pi. Ya kan, dari sini ke sini, ini juga 2pi. 2pi ditambah 2pi sama dengan 4pi. Nah, adik-adik boleh menggambar secara manual ya, atau boleh menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra seperti ini ya. Baik, kita lanjutkan. Contoh 5.4, penerapan fungsi trigonometri. Jadi pada suatu hari ketinggian permukaan air di Teluk Kupang 0,4 meter di atas rata-rata permukaan airnya ketika pasang, dan menjadi 0,4 meter di bawah rata-rata ketika surut. Pada hari itu teluk ini mengalami 2 kali pasang dan 2 kali surut. Nah ini gambarnya ya. Ini pasang 2 kali, surut 2 kali. Pada pukul 00.00 berarti jam 12 dini hari ya. Ketinggian permukaan air pada teluk ini sama dengan ketinggian rata-ratanya. Nah ini ya, ini pukul 00.00. Grafik ketinggian dalam meter permukaan air Teluk Kupang setiap X jam setelah pukul 00.00 digambarkan pada gambar 5.18 berikut ini ya. Nah, kalau bentuk grafiknya, bentuk kurvanya seperti ini, yang jelas mengingatkan kita tentang fungsi sinus. Ya kan? Coba kita cek. Nah, ini. Yang pertama, carilah fungsi Y sama dengan A sin Bx ya, A sinus Bx yang memodelkan ketinggian permukaan air Teluk Kupang setiap waktunya. Kemudian untuk soal B, dengan menggunakan fungsi pada bagian A, perkirakan atau hitunglah ketinggian permukaan air teluk tersebut pada pukul 4 sore. Ya. Nah, ini ada alternatif penyelesaian berdasarkan informasi dari soal dan grafik pada gambar 5.18. Maka kita dapat melihat bahwa amplitudo dari fungsi adalah 0,4 ya. Coba kita cek. Nah ini ya, jadi kalau dari informasi yang ada di soal, ketinggian permukaan air Teluk Kupang 0,4 meter di atas rata-rata ya. Nah ketika pasang, ketika surut 0,4 meter di bawah rata-rata, berarti yang di sini plus 0,4 ya kan, ini plus 0,4, yang di sini adalah minus 0,4. Nah, ini minus 0,4 ya. Jadi maksimumnya itu 0,4, minimumnya minus 0,4 ya. Nah, untuk mencari amplitudo berarti setengah kali 0,4 dikurangi 0,4 ya, atau langsung saja sebenarnya amplitudo itu yang ini. Nah, ini ya. Jadi amplitudonya adalah 0,4 meter. Oke. Kemudian untuk periode ya adalah 12. Nah, dari mana? Ya, coba kita cek. Periode berarti dari sini ke sini. Ya, ini 12 jam. Ya. Jadi nanti setiap 12 jam bentuk kurvanya itu akan terulang kembali. Ini 12 jam seperti ini 12 jam berikutnya dan seterusnya ya. Sehingga tinggal kita masukkan ke bentuk umum dari grafik fungsi sinus, yaitu Y sama dengan A kali sin Bx. Untuk A-nya 0,4 ya. Kemudian untuk B-nya itu rumusnya adalah 2pi dibagi dengan periode, berarti 2pi dibagi 12, 2 dan 12 dicoret, berarti ini 6, maka jadinya B sama dengan pi per 6. Berarti Y sama dengan 0,4 sin pi per 6x. Nah, ini jawabannya. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan yang B. Tadi pertanyaannya apa? Jadi tugas kita adalah memperkirakan atau menghitung ketinggian permukaan air teluk tersebut, berarti Y, pada pukul 16. Ya, berarti 16 jam setelah pukul 00.00 ya. 16 jam setelah pukul 12 dini hari.
Maka tinggal kita masukkan ke persamaan ini ya. Jadi X-nya kita ganti dengan 12 ya. Kita ganti dengan 16. Nah, ini. Y sama dengan 0,4 sin pi per 6 kali 16. Berarti di sini akan sama dengan 0,6 kali sin 8 per 3 pi. 16 dengan 6 ya. Ini kalau disederhanakan berarti kan masing-masing dibagi 2. Ini coret bagi 2. Berarti 8, di sini 3 ya. Nah, 8 per 3 pi. Kalau kita jadikan derajat, 180 dibagi 3 itu 60. 60 kali 8 itu sama dengan 480 ya. Berarti bisa kita tuliskan Y itu sama dengan 0,4 kali sin 480 derajat. Nah, sudut 480 derajat itu kan lebih dari 1 putaran. Ya, lebih dari 360 derajat. Berarti nanti bisa kita nyatakan dalam bentuk K kali 360 derajat plus theta. Ya, berarti ini akan sama dengan 0,4 sin ya 1 kali 360 derajat ditambah berapa? Nah, berarti kan 480 dikurangi 360 itu sama dengan 120 derajat. Maka sesuai dengan sifat 5.1 ya, sinus 1 kali 360 plus 120 itu sama dengan sinus 120. Berarti ini 0,4 kali sinus 120 derajat ya. Nah, sudut 120 derajat terletak di kuadran 2. Berarti nanti bisa kita tuliskan dalam bentuk 180 derajat dikurangi sekian. Nah, dikurangi berapa? Ya berarti dikurangi 60 derajat. 180 dikurangi 60 itu sama dengan 120 derajat. Ya, kembali ke nilai semula. Nah, kita tahu bahwa untuk sudut di kuadran 2 berarti nilai sinusnya itu positif. Ya, jadi yang positif itu nilai sinusnya. Maka ini akan sama dengan 0,4 kali sin 60 derajat. Sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3, berarti 0,4 kali setengah akar 3 sama dengan 0,2 akar 3 atau 1/5 akar 3 mendekati 0,35 meter ya satuannya. Nah, jadi ketinggian permukaan air Teluk Kupang pada pukul 16 adalah sekitar 0,35 meter di atas tinggi rata-ratanya. Ya, tahu dari mana di atas tinggi rata-ratanya? Kok bukan di bawah tinggi rata-ratanya? Tahu dari tandanya di sini. Ya, berhubung di sini tandanya adalah plus, ya ini kan plus 0,35 meter. Berarti 0,35 meter di atas tinggi rata-ratanya. Gitu ya. Oke, soal mari mencoba. Ketika bulan Sabit di awal Juni tahun 2021, selisih ketinggian antara permukaan air pasang dan surut laut di Kota Ambon adalah 0,9 meter. Berarti selisih antara nilai maksimum dan minimum 0,9 meter. Ya, data ini bisa kita gunakan untuk menghitung amplitudo. Nah, saat itu pasang laut terjadi tengah malam, yaitu pukul 12 dini hari, dan tengah hari, yaitu pukul 12 siang hari. Ya, 12 dini hari dan 12 siang hari. Ketinggian permukaan laut terhadap ketinggian rata-rata setiap X jam setelah tengah malam direpresentasikan pada gambar 5.19. Nah, ini grafiknya ya. Berarti kalau kita ketemu dengan bentuk grafik semacam ini, mengingatkan kita bentuk grafik yang dihasilkan oleh fungsi cos. Ya kan? Nah, pertanyaan yang A nih. Tentukan fungsi Y sama dengan A cos, ya kan? A cosinus BX yang grafiknya ditunjukkan gambar 5.19. Yang jelas ya, untuk amplitudo. Nah, untuk amplitudo ya, ini untuk soal yang A. Untuk amplitudo itu kan rumusnya adalah setengah dikalikan dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum ya. Nah, di soal sudah diketahui bahwa selisih antara ketinggian permukaan air saat pasang dan surut itu 0,9 meter. Berarti ini kan selisih antara nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Berarti tinggal kita masukkan ke rumus gitu ya. Berarti ini setengah
kali 0,9 sama dengan 0,45 meter. Itu adalah amplitudenya. Kemudian untuk menghitung B ya, berarti rumusnya adalah 2pi dibagi dengan periode. Nah, periodenya berapa? Ya, di soal di sini dikatakan bahwa ini pada saat itu pasang laut terjadi tengah malam ya, yaitu pukul 12 dini hari, dan tengah hari yaitu pada pukul 12 siang hari. Nah, ini kalau kita amati di kurva ya Dek ya, maka periodenya adalah 12 jam ya. Ini pasang, ini pasang. Ini 12 dini hari, yang di sini adalah 12 siang hari. Berarti ini adalah satu periode ya. Nanti kalau di fisika, periode itu simbolnya adalah T besar. Nah, seperti ini. Ya, ini satu periode. Berarti untuk B kecil rumusnya adalah 2pi dibagi dengan T besar ya, 2pi dibagi periode. Berarti 2pi dibagi 12 ya, 2 dengan 12 ini kan bisa dicoret. 2 dicoret, 12 dicoret, ini jadinya 6. Maka B kecil itu sama dengan pi per 6 ya. Sehingga untuk fungsi yang ditanyakan adalah Y sama dengan 0,45 dikalikan dengan sinus pi per 6x. Nah, ini adalah jawaban untuk pertanyaan yang A. Selanjutnya kita ke pertanyaan B. Perkirakan ketinggian permukaan laut di Kota Ambon pada pukul 7 pagi ya. Berarti kira-kira ada di sini. Nah, kalau kita amati ya di kurva, nanti ketinggiannya pasti bertanda negatif. Nah, ini negatif berapa? Kita akan hitung ya. Nah, cara ngitungnya adalah adik-adik tinggal masukkan X sama dengan 7 ya ke fungsi yang tadi sudah kita temukan, yaitu Y sama dengan 0,45 dikalikan sinus dalam kurung pi per 6. Nah, X-nya ini kita ganti dengan 7 ya. Jadi kalau pi per 6 itu kan 180 per 6. 180 per 6 itu 30. Nah, 30 kali 7 itu sama dengan 210 ya, berarti 210 derajat. 0,45 dikalikan dengan sinus 210 derajat. Nah, 210 derajat itu adalah sudut yang terletak di kuadran 3. Berarti bisa kita tuliskan dalam bentuk sinus 180 derajat plus sekian. Nah, plus berapa? Berarti di sini plus 30 derajat ya. Oke. Sudut yang terletak di kuadran 3 ya, berarti yang positif itu adalah nilai tangennya. Ya, selain tangen termasuk sin ya, berarti bertanda negatif. Maka ini bisa kita tuliskan 0,45 dikalikan minus sinus 30 derajat ya. Sinus 30 itu setengah, berarti min sin 30 min setengah. Maka 0,45 dikali dengan min setengah ya. Oke, selanjutnya setengah ya, ini kita kalikan dengan 0,45 ya. Jadi kalau setengah dikalikan dengan 0,45, ini kalau kita hitung dengan menggunakan kalkulator ya Dek ya. Coba 0,45 sebentar ya. Jadi 0,45 dikalikan dengan setengah atau dibagi 2 ya, hasilnya adalah 0,225. Nah, 0,225 meter. Oh, ini minus ya, minus 0,225 meter. Nah, ini sesuai dengan apa yang tadi sudah kita singgung ya di awal tadi, bahwa nanti untuk ketinggian permukaan laut ya pada pukul 7 pagi itu nanti minus sekian. Nah, ternyata ketemunya adalah minus 0,225 meter. Bagaimana? Sampai sini bisa dipahami ya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ya. Nah, ketinggian permukaan air Teluk Kupang pada contoh 5.4. Ini berarti contoh sebelumnya ya. Diukur dari ketinggian rata-rata permukaan airnya.
Tahukah kalian bahwa ada cara lain melakukannya? Nah, cara lain untuk mengukur ketinggian tersebut adalah dengan menggunakan yang namanya surutan peta. Ya, surutan peta ini merupakan permukaan terendah massa air yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kedalaman di peta. Jika acuan pengukurannya menggunakan surutan peta, maka ketinggian permukaan Teluk Kupang ditunjukkan pada gambar 5.20 berikut ini ya. Jadi bentuk kurvanya itu sama, yaitu kurva grafik fungsi sinus, hanya dia digeser ke atas ya, sesuai dengan surutan peta yang ada gitu. Oke, kita lanjutkan. Grafik yang ditunjukkan pada gambar 5.20 tersebut memiliki persamaan, yaitu Y sama dengan 0,4 sin pi per 6x. Ya, sampai sini saja ini sudah sama dengan persamaan sebelumnya. Hanya saja yang membedakan adalah ditambah 1,1. Ya, berarti ini digeser ke atas 1,1 satuan atau 1,1 meter. Nah, kira-kira seperti itu. Garis putus-putus pada gambar 5.20 disebut garis tengah dari fungsi trigonometri tersebut. Nah, garis tengah tersebut memiliki persamaan, yaitu Y sama dengan 1,1. Nah, jika adik-adik cermati, persamaan garis tengah ini apakah ada hubungannya dengan persamaan fungsi trigonometri Y sama dengan 0,4 sin pi per 6x plus 1,1? Jawaban atas pertanyaan ini ada di sifat 5.5. Ya, garis tengah. Jadi fungsi trigonometri yang berbentuk Y sama dengan A sin BX plus C, lalu Y sama dengan A cos BX plus C, dan Y sama dengan A tangen BX plus C memiliki garis tengah dengan persamaan, yaitu Y sama dengan C. Gitu hubungannya ya. Nah, garis tengah yang dipaparkan pada sifat 5.4 tersebut berguna untuk mensketsa atau menganalisis grafik fungsi-fungsi trigonometri. Nah, di video selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas soal latihan A. Ya, baik, semoga video kali ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.